Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin wal hadirat jamaah subuh rahimakum. Kajian kita pada subuh hari ini adalah ayat yang ke-14 dan ke-15 dari surah Al-Qiyamah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah. Balil insanu ala nafsihi basirah. Manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri. Manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri. Walau alqa ma'adhirah, meskipun ia mengemukakan berbagai macam alasan-alasan. Apa makna kaidah ini? Annal insan, manusia itu, wa in hawala ayyujadila an af'alihi wa aqwalihi, meskipun berusaha untuk membela perbuatan-perbuatan atau ucapan-ucapan alladzi ya'lamu min nafsihi butlanaha wa khata'aha, yang ia tahu persis kalau itu salah. Wa'tazaru an nafsihi bi'tizaratin, dan berusaha membela diri dengan berbagai macam alasan-alasan. Meskipun dia berusaha untuk itu, fahuwa ya'rifu tamaman, akan tetapi dialah yang tahu betul ma qalahu wa fa'alahu, apa sebenarnya yang ia ucapkan dan ia lakukan. Walau hawala ayyastura nafsahu amaman nasi, meskipun dia berusaha untuk berkelit di depan orang. Fala ahada absara wala a'rafa bima fi nafsihi min nafsihi, maka sesungguhnya tidak ada yang paling mengetahui tentang dirinya sendiri kecuali dirinya. Nah, jadi pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita dan paling mengetahui tentang karakter-karakter kita itu menyampaikan bahwa wahai manusia, salah satu sifat mendasar manusia itu adalah jarang yang mau mengakui kesalahannya sendiri. Meskipun dia tahu kalau dirinya salah. Dia tahu kalau apa yang dia lakukan ini keliru, apa yang dia lakukan ini salah. Tapi manusia ini selalu berusaha untuk membela dirinya. Allah mengatakan jangan begitu. Jangan begitu. Karena bagaimanapun caramu berkelit atau menghindar di hadapan orang dengan berbagai macam alasan, kalau kamu jujur kepada dirimu sendiri, maka kamu tahu persis apakah kamu itu benar atau salah. Nah, ketika kita menerapkan kaidah ini, contoh-contoh penerapan kaidah ini,
Eh, Salah satu dikemukakan di sini, fala rubbama balaghal ba'dha nassun wadihun muhkam. Ya, terkadang seorang mukmin atau seorang muslim itu telah sampai kepadanya dalil yang tegas, apakah dari Al-Quran atau dari hadis Nabi, lam yakhtalifil ulama'u fi dilalatihi ala ijabin au tahrimin, yang ulama sudah sepakat berdasarkan dalil itu bahwa ini wajib, ini haram, ini boleh, ini tidak boleh. Au takunu nafsuhu itma'annat ila hukmim ma. Mestinya ya, jika dia jujur kepada dirinya sendiri, mestinya dia sudah tenang, sudah menerima, oh ini wajib, ini haram. Akan tetapi terkadang terjadi pada sebahagian orang yang merasa berat, ya, yang merasa berat terhadap hukum-hukum yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kenapa? Karena hukum tersebut bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh hawa nafsunya. Jadi Allah mengatakan haram, tapi karena ada kepentingan dirinya pribadi, maka kemudian dia berusaha untuk menghindari itu dengan mengemukakan berbagai macam alasan-alasan. Padahal seandainya dia mau mengikuti hati nuraninya yang paling dalam, nah, dia mengakui sebenarnya bahwa ini haram, tapi dia berusaha untuk membela diri. Kenapa? Karena dia didominasi oleh hawa nafsunya. Maka Allah mengatakan jangan seperti itu, jangan seperti itu. Kemudian diantara contoh yang lain lagi, secara ringkas, terkadang kita manusia ini orang mengatakan kita orang baik. Jadi menurut orang kita ini orang yang baik. Jadi orang kemudian memuji-muji kita. Terkadang kita manusia ini kemudian tenggelam di dalam pujian orang itu, sehingga kemudian muncul perasaan bahwa ya betul, saya seperti apa yang dikatakan oleh orang. Padahal sebenarnya kita tahu persis bahwa apa yang dikatakan oleh orang tentang kita itu tidak benar. Jadi apa yang orang katakan tentang kita itu hanya apa yang diketahuinya saja. Padahal sebenarnya masih banyak yang tidak diketahuinya tentang diri kita. Oleh karena itu jangan sampai kemudian kita ikut terhanyut, terlarut di dalam apa yang dikatakan oleh orang tentang kita, lalu kemudian kita melupakan siapa diri kita yang sebenarnya. Karena kitalah yang paling tahu tentang diri kita. Sehingga dikatakan di sini bahwa salah satu faidah yang sangat besar daripada kaidah ini, bahwa annal insan madama ya'lamu annahu 'alama bi nafsihi min ghairihi wajaba alaihi ay yatafattana annan nasa qad yamdahunahu fi yaumin minal ayyam bal qad yufrituna fi dzalik. Manusia itu yang mengetahui persis siapa dan bagaimana dirinya, itu mesti berhati-hati bahwa kadang orang itu memuji dirinya, menyanjung dirinya, bahkan secara berlebihan. Wa fil muqabili, dan sebaliknya, qad yasma'u yawman minal ayyami man yadha'u min qadarihi aw yahfadu min sya'nihi. Sebaliknya pada kesempatan yang lain orang juga mencela atau merendahkan dirinya. Faman arafa nafsahu, akan tetapi barang siapa yang mengetahui siapa dirinya yang sebenarnya,
itu lam yaghtarra bimadhihi bima laysa fihi. Itu tidak akan tertipu atau tidak akan berbangga diri dengan suatu pujian yang ia tahu persis bahwa itu tidak ada di dalam dirinya. Kemudian walam yatadarrar bizammihi bima laysa fihi, dan ia juga tidak akan merasa hina, tidak akan merasa hina ketika ia dicela dengan sesuatu yang tidak ada di dalam dirinya. Kenapa? Karena dia tahu persis siapa dirinya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kehidupan ini kita ini kadang merasa direndahkan oleh orang. Kadang juga kita ini merasa dimuliakan oleh orang. Padahal sebenarnya manusia itu apa adanya. Manusia itu tidak bisa dimulia-muliakan, tidak bisa juga dihina-hinakan. Orang kalau mulia itu, mau dihinakan seperti apa, tetap mulia. Karena kemuliaan itu bukan berdasarkan apa kata orang. Kalau orang baik, meskipun satu kampung itu mengatakan bahwa dia ini orang jelek, tapi apa yang dikatakan oleh orang itu tidak akan mempengaruhi hakikat dirinya. Sebaliknya juga begitu. Kalau ada orang yang buruk sifatnya, bagaimanapun orang menyanjung, bagaimanapun orang mencitrakan bahwa dia ini orang baik, itu tetap tidak akan merubah dirinya. Nah, jadi kita itu harus kembali kepada hakikat diri kita yang sebenarnya. Jadi orang baik itu tidak bisa direndah-rendahkan, ya. Orang buruk juga tidak bisa ditinggi-tinggikan, diangkat-angkat, tidak bisa. Sama seperti satu kampung ini katakan kalau si Anu itu hidungnya pesek hidungnya. Tapi kalau hidungnya mancung, maka apa yang dikatakan oleh orang tentang hidungnya itu tidak bisa mempengaruhi, itu hidungnya tetap mancung. Meskipun satu kampung mengatakan bahwa hidungnya itu pesek. Ya. Jadi kita harus jangan sampai kemudian kita dalam hidup ini banyak terpengaruh oleh apa yang orang katakan tentang kita. Karena kitalah yang paling mengetahui siapa diri kita yang sebenarnya. Ada ulama kita ini yang memberikan ilustrasi seperti ini. Manusia itu katanya seperti uang. Nilainya uang itu bergantung kepada nominalnya. Ya. Tambah banyak nolnya, tambah tinggi nilainya. Apa bedanya uang 1.000 dengan uang 100.000? Sama-sama kertas. Sama-sama kertas. Akan tetapi yang membedakan itu nominalnya. Kenapa? Itu 100.000 nolnya lebih banyak dibandingkan 1.000. Nah, uang 100.000 itu meskipun tenggelam di dalam lumpur, maaf kata, meskipun dikencingi sama kambing itu tetap 100.000, tidak kurang nolnya. Uang 1.000 juga begitu, meskipun disemprot-semprot minyak wangi, itu tidak bisa menambah nolnya, tetap 1.000. Jadi manusia itu seperti itu. Jadi jangan kemudian kita merasa bahwa si fulan itu menghina saya, si fulan itu merendahkan saya. Kembalilah kepada diri kita sendiri. Kembali kita kepada diri kita sendiri. Jadi walaupun ada orang yang merendah-rendahkan kita, kalau memang kita ini orang yang baik, maka itu tidak usah diperdulikan. Ya. Ada istilahnya itu, kita itu tidak bisa meludahi langit. Kalau kita coba-coba meludahi langit, maka ludah itu akan kembali mengenai wajah kita sendiri.
Nah ini adalah apa yang kita pahami dari kaidah-kaidah ini. Nah, kemudian selanjutnya, wa min dilalati hadhil qaidati syarifah ayyas al mar'u ila tabtishi an uyubihi wa ayyas'a fit takhallus minha qadrat taqah. Maka hendaklah manusia itu berusaha untuk meneliti betul kekurangan-kekurangan dirinya sendiri. Dan jangan sibuk tertipu untuk mencari-cari kesalahan orang lain, lalu kemudian melupakan kekurangan yang ada pada dirinya sendiri. Nah, ini juga bahagian daripada hikmah kaidah ini. Allah Subhanahu wa taala menasihati kita supaya dalam hidup ini sibukkanlah diri untuk meneliti kekurangan dan aib diri kita sendiri. Sehingga saking sibuknya kita meneliti kekurangan diri kita sendiri, sampai kemudian kita tidak punya waktu, tidak punya kesempatan lagi untuk melihat-lihat atau meneliti kekurangan-kekurangan orang lain. Nah, kemudian yang terakhir, wa min asyrafi majallati tatbiqi hadhil qaidah anna akbara thamaratil basira bin nafs ay yuwaffaqal insan ilal i'tirafi bidzambi wal khata'i. Di antara hikmah yang paling besar ketika seseorang itu menjadi saksi atas dirinya sendiri, orang itu mudah diberikan petunjuk untuk berani jujur mengakui dosa dan kesalahan. Ini paling sulit nih. Jadi paling sulit itu adalah mengakui dosa, mengakui kesalahan diri kita sendiri. Apalagi ketika kita berada pada posisi-posisi yang katakanlah dominasi. Umpama kita ini seorang bos, kita ini punya pegawai, punya bawahan, kemudian kita ini melakukan kesalahan. Apa yang paling sulit bagi kita? Yang paling sulit itu adalah mengakui kesalahan kita, apalagi minta maaf. Ini biasanya kita didominasi, ada namanya gengsi. Atau kita sebagai suami yang biasa mengatur, biasa nunjuk, biasa memerintah, jadi sesuatu dan jelas-jelas kita yang bersalah, dan kita tahu kalau saya ini salah. Apa yang paling berat? Yang paling berat adalah mengakui kesalahan kita. Di atas itu adalah meminta maaf. Atau kita seorang guru, nah ini juga berat ini. Kita salah menghukum siswa umpama, kemudian kita tahu, oh keliru ternyata. Apa yang paling berat? Yang paling berat adalah meminta maaf. Apa yang biasa dilakukan? Biasanya yang dilakukan itu adalah mencari berbagai macam alasan-alasan atau mencari kambing hitam yang bisa disalahkan. Jarang, jadi rata-rata manusia itu wataknya ketika dia bersalah, kemudian jarang ada orang yang menunjuk dirinya sendiri. Kebanyakan itu menunjuk orang lain. Nah, gara-gara ini, gara-gara itu. Kamu sih kenapa begini? Padahal sebenarnya diri kita itu tahu persis kalau yang salah itu adalah saya sendiri. Karena itu dikatakan di sini termasuk petunjuk yang besar dari Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang itu diberikan taufik untuk berani mengakui dosanya, berani mengakui kesalahannya. Bahkan dikatakan wa hadza maqamul anbiya'i was-siddiqin was-shalihin. Kemampuan seseorang atau karakter seseorang yang mudah untuk mengakui kesalahannya, mudah untuk minta maaf, itu adalah
level para nabi. Itu level para nabi, para siddiqin, orang-orang yang salih. Fata'ammal fi qouli abawaina hina akala minasyajarah. Nah, coba kita katanya renungkan apa yang diucapkan oleh kakek kita Adam dan nenek kita Hawa ketika mereka bersalah dan memakan buah khuldi di surga. Ya. Mereka tidak menyalahkan, ya Allah, itu salahnya iblis menggoda saya, tidak. Dia tidak menyalahkan iblis. Apa yang mereka katakan? Qala, keduanya mengatakan, mengucapkan, Rabbana, wahai Tuhan kami, zalamna anfusana, sesungguhnya kami berdua yang bersalah. Zalamna anfusana, kami berdua yang bersalah. Mereka tidak menyalahkan iblis, tapi mereka menunjuk dirinya, kami yang bersalah. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya, jika engkau tidak mengampuni kami, tidak mengasihi kami, maka pasti kami ini termasuk orang-orang yang merugi. Jadi ini wataknya para nabi itu apa? Kalau bersalah mengakui kesalahan dan minta maaf. Wa qauli Nuhin alaihi salam, ucapan Nabi Nuh alaihi salam, indama nahahu Allahu ayyas'alahu ma laysa bihi ilm. Nah, ketika Allah melarang dia untuk menanyakan sesuatu yang dia tidak mengetahui apa alasannya. Ya. Ini tentang anaknya. Kenapa? Itu anak saya. Kenapa ditenggelamkan? Allah melarang. Jangan tanyakan apa yang kamu tidak ketahui. Nah, maka ketika itu Nabi Nuh kemudian langsung, oh saya bersalah. Lalu kemudian dia mengakui kesalahan, lalu minta maaf. Qala rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laysa bihi ilm wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Ya Allah, saya bersalah. Nanyakan kepada engkau sesuatu yang semestinya saya tidak tanyakan. Oleh karena itu saya berlindung kepadamu untuk melakukan hal yang seperti itu lagi, dan saya minta maaf. Dan kalau engkau tidak memaafkan saya, engkau tidak mengasihi saya, maka pasti saya ini termasuk orang-orang yang merugi. Nabi Nuh minta maaf. Ya. Nabi Musa juga demikian. Ya. Nah, ketika Nabi Musa melakukan pembunuhan yang tidak disengaja pada salah seorang Qibti Mesir, apa yang dia katakan? Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Ya Allah, saya bersalah, ampuni saya. Faghfara lahu, maka kemudian Allah mengampuninya. Innahu huwal ghafurur rahim. Dan banyak lagi di dalam Al-Quran contoh-contoh bagaimana orang-orang mukmin, bahkan para nabi ini ketika mereka tergelincir di dalam kesalahan, maka yang pertama kali terbetik di dalam hati mereka adalah meminta maaf atas kesalahan itu, ya, mengakui kesalahannya lalu kemudian meminta maaf. Jadi jangan sampai kemudian kita merasa gengsi atau kita merasa malu untuk tak maaf. Kenapa? Karena ini adalah akhlaknya para nabi, akhlaknya orang-orang yang saleh. Hadirin sidang jemaah subuh sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah sedikit hal yang bisa kita petik dari kaidah yang kelima dalam surah Al-Qiyamah, balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adzir, bahwa kalianlah yang paling mengetahui tentang diri kalian sendiri. Jangan suka membuat alasan-alasan untuk membela diri. Jika ingin masalah cepat selesai, akui kesalahanmu dan minta maaflah. Inilah barangkali intinya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.